Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rosino Reza akan menjelaskan tentang kritik makna hadis secara tekstual dan konseptual dan implikasinya. Dalam pembahasan saya akan mengkerucutkan pembahasan menjadi 3 pembahasan, yaitu yang pertama tentang mukhtalaf hadis, muskil hadis, dan nasih wa mansuh hadis. Yang pertama yaitu mengenai pengertian mukhtalaf hadis. Di sini ilmu mukhtalaf al hadis wa muskiluh dapat didefinisikan sebagai berikut. Al ilmu alladhi yubhatsu fi al hadisi alladhi dhahiruha muta'aridu fayazilu ta'ariduha au yuwafiqu bainaha kama yubhatsu fi al hadisi allati yushakilu fahimuha au tasuruha fa yadfa'u askaluha wa yuwadihu hakikatuha, yang artinya ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan lalu menghilangkan pertentangan itu atau dengan cara dikompromikan hadis tersebut. Di samping itu, membahas hadis yang sulit difahami atau dimengerti lalu menghilangkan kesulitan atau kemuskilan hadis tersebut dengan cara menjelaskan hakikat dari hadis tersebut. Dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya arti dari mukhtalaf hadis dan muskil hadis, yaitu untuk mukhtalaf hadis yaitu ilmu hadis yang membahas tentang hadis-hadis yang saling bertentangan lalu menghilangkan pertentangan itu dengan cara mengkompromikan hadis tersebut. Sedangkan untuk muskil hadis yaitu hadis-hadis yang memiliki makna yang sulit difahami atau sulit dimengerti maknanya, lalu untuk cara memahami makna tersebut dengan cara menghilangkan kemuskilan itu dengan cara menjelaskan hakikat dari makna hadis yang muskil tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang sebab-sebab hadis mukhtalaf. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal di sini berkaitan dengan redaksi dari sebuah hadis. Maksudnya pada umumnya hadis mukhtalaf itu memiliki terdapat ilat ataupun kecacatan di dalam hadis yang menyebabkan kedudukan hadis tersebut menjadi hadis dhaif, dan secara otomatis hadis tersebut akan tertolak. Secara otomatis hadis tersebut akan tertolak, maka hadis tersebut berarti berlawanan dengan hadis yang sahih. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu konteks penyampaian dari hadis. Dalam konteks penyampaian hadis di sini menjadi ruang lingkup dalam permasalahan tersebut adalah waktu dan tempat di mana Nabi menyampaikan hadisnya. Kemudian faktor metodologi, yaitu berkaitan dengan cara dan proses seseorang dalam memahami hadis. Ada sebagian hadis yang dapat dipahami secara tekstual dan belum bisa dipahami secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang yang memahami hadis sehingga memunculkan hadis-hadis yang mukhtalif atau saling bertentangan. Kemudian selanjutnya yaitu faktor ideologi, yakni dalam ideologi tersebut, ideologi dari suatu madhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang. Yang selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian mukhtalaf hadis.
Dalam menyelesaikan mukhtalaf hadis terdapat beberapa pendapat para ulama. Menurut ulama hadis, mereka berpendapat bahwasanya hadis yang terlihat bertentangan harus segera terselesaikan sehingga tidak ada kesan kontradiktif pada masyarakat awam. Kemudian cara menyelesaikan pertentangan itu terdapat beberapa pendapat ulama. Yang pertama, menurut Asy-Syafi'i, dalam menyelesaikan mukhtalaf hadis menjelaskan bahwa mungkin matan hadis yang terkesan bertentangan mengandung kaidah bahwa terdapat matan hadis yang memiliki sifat global atau mujmal dan sifat detail atau mufassor. Terdapat kemungkinan lainnya, yaitu tentang matan hadis yang bersifat umum atau am dan matan hadis yang bersifat spesifik atau khos. Selain itu, matan hadis dapat menjadi penghapus atau nasih dan terhadap matan hadis lainnya yang disebut mansukh. Ataupun kedua matan tersebut dapat peroleh untuk diamalkan. Kemudian menurut Asy-Syafi'i, metode dalam menyelesaikan pertentangan pada matan hadis menggunakan metode al-jam, kemudian baru bisa dinasihkan. Sedangkan terdapat pendapat lain, yaitu dari Hanafi, lebih mengedepankan metode nasih dibandingkan menggunakan metode tarjih, al-jam, dan al-tauqif. Hujah yang dilakukan oleh ulama Hanafiyah dalam mengurutkan dari metode teratas karena nasih ini memiliki arti mengamalkan dalil yang nas dan meninggalkan dalil yang mansukh. Metode nasih ini tidak berasal dari hasil ijtihad ulama seperti metode al-tarjih dan al-jam. Akan tetapi menurut beliau nasih ini itu hak istimewa Allah atau prerogatif Allah. Kemudian metode tarjih ini lebih didahulukan daripada metode al-jam karena dalilnya itu lebih kuat, yang dijadikan utama. Dalil yang lebih kuat itu diutamakan daripada dalil yang lainnya yang hujahnya itu kurang kuat. Selanjutnya yaitu tentang al-tauqif. Al-tauqif pada dasarnya bukan suatu metode. Akan tetapi menurut sebagian ulama, at-tauqif merupakan langkah terakhir jika semua metode di atas sudah ditempuh namun tidak ditemukan solusi atas pertentangan matan hadis yang sedang diteliti. Kemudian hadis-hadis yang kontroversial tersebut dipending atau dibiarkan saja sampai bisa ditemukan tanda-tanda yang bisa dijadikan sebagai acuan, baik dari indikasi al-jam, nasih ataupun at-tarjih. Yang selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh tentang mukhtalaf hadis dan penyelesaiannya. Yang pertama yaitu hadis yang menjelaskan tentang sunnah mandi sebelum sholat Jumat, yaitu haddatsana Abdullah bin Yusufa qala ahbarona Malik an Nafi'in an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum jumu'ata falyaqtasil. Arti dari hadis tersebut yaitu dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Kemudian terdapat hadis lain yang tampak bertentangan
kemudian bisa dikompromikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Wahab sebagai berikut ini. Haddasana Ahmadu qala haddasana Abdullah bin Wahbin qala ahbaroni Amru bin Hadid an Ubaidillah bin Abi Ja'far anna Muhammad bin Ja'far bin Zubair haddasana an Urwata bin Zubair an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana nasu yantabuna yaumal jumu'ati min manazilihim wal awaliyi fayatuna fil ghubari yusibuhum al ghubaru wal araku ruju minhum al araku fa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum liyaumikum hada. Artinya diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Wahab, dari Amr bin Al-Harith, dari Ubaidillah bin Abi Ja'far, dari Muhammad bin Ja'far, dari Urwah, dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, bahwa ia berkata, ada beberapa orang pada hari Jumat dari rumah-rumah mereka dalam keadaan berdebu dan berkeringat. Kemudian salah satu dari mereka menemui Rasulullah dan Rasulullah pun bersabda, alangkah baiknya jika kalian bersuci untuk hari ini. Dari dua hadis ini terdapat perbedaan sehingga cara menyelesaikan dengan metode al-jam atau dikompromikan dengan hasil dianjurkannya mandi sebelum sholat Jumat ataupun itu menjadi sunnah. Hadis mana yang dijadikan sebagai hadis mana yang menjadikan mandi sebelum sholat sunnah itu wajib, yaitu hadis tentang yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak menyelaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Sedangkan hadis tersebut itu dikompromikan oleh hadis dari Ahmad, dari Abdullah bin Wahab, dari Amr bin Al-Haris, dari Ubaidillah bin Abi Ja'far, dari Muhammad bin Ja'far, dari Urwah, dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Di hadis yang kedua ini atas dasar dianjurkannya mandi sebelum sholat Jumat itu pada kalimat faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lau annakum tatahhartum liyaumikum hada, bahwasanya alangkah baiknya jika kalian bersuci untuk hari ini. Di sini dalam konteks ini kenapa dianjurkan orang-orang itu dianjurkan untuk bersuci atau mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Jumat? Karena di situ ada konteks bahwasanya ada beberapa orang pada hari Jumat dari rumah-rumah mereka dalam keadaan berdebu dan berkeringat. Nah, dalam konteks ini maka dijadikanlah anjuran ataupun dasar anjuran bahwasanya mandi sebelum sholat Jumat itu menjadi sunnah, seperti itu. Selanjutnya yaitu contoh hadis muskil. Hadis muskil di sini yaitu memiliki arti makna yang sukar dimengerti atau dipahami. Jadi hadis-hadis muskil ini biasanya itu hadis-hadis yang memiliki makna kiasan atau makna yang tidak bisa atau susah untuk dimengerti oleh orang awam. Sebagai di sini saya memberikan contoh tentang hadis muskil.
An Abi Darin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yauma atadruna aina tadhab hadihi syamsu qalullahu wa rasuluhu a'lam qala inna hadihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal arsy fatahiru sajidatan fala tazalu kadzalik hatta yuqala laha irji'i min haitsu ji'ti fatarji'u fatusbihu toli'atan min matli'iha summa tarji hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal arsy fatahiru sajidatan wala tazalu kadzalik hatta yuqala laha tafi'i irji min haitsu ji'ti fatarji'u fatusbihu toli'atan min matli'iha summa tarji la yastankirun nas minha la yastankiruhan nasa minha syai'an hatta tantahiya ila mustaqarriha dakat tahtal arsy fayuqalu laha tafi'i asbihi toli'atan min maghribiki fatusbihu toli'atan min maghribiha faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atadruna mata tadkum daka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan min maghribiki fatusbihu toli'atan min maghribiha faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atadruna mata tadkum daka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan, yang artinya dari Abu Dzar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat bertanya, apakah kamu tahu kemana matahari itu pergi? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab bahwasanya matahari berjalan sampai berhenti di tempat tinggalnya di bawah ars, kemudian bersujud, lalu selalu demikian sampai diperintahkannya kepadanya, naiklah, kembalilah ke tempat kamu datang. Lalu ia kembali dan terbit dari tempat terbitnya. Kemudian diperintahkan kepadanya, naiklah dan terbitlah kamu di tempat di mana kamu terbenam. Lalu ia terbit dari tempat terbenamnya. Kemudian Nabi bertanya, tahukah kamu sekalian mengapa demikian? Yang demikian karena iman seseorang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dirinya tidak percaya sebelumnya atau dalam imannya diperboleh kebijakan. Nah, dalam contoh tersebut terdapat beberapa kata-kata yang tidak bisa dimengerti atau sukar dimengerti oleh kita. Dalam contoh hadis muskil ini ada beberapa kalimat yang sulit dipahami atau sukar dipahami maknanya secara logika ataupun maknanya secara ilmiah. Di antaranya yaitu mengenai matahari terbenam, matahari pergi dan berjalan ataupun bergerak, kemudian matahari bersujud di bawah arsy, kemudian matahari meminta izin, kemudian matahari bergerak sehingga menetap di bawah arsy, kemudian matahari terbit di tempat terbenamnya. Untuk menyelesaikan dan menghilangkan kemuskilan tersebut atau menghilangkan makna yang sukar dimengerti tersebut, harus dipahami dengan suatu pendekatan yang tepat. Dalam kaitan makna tersebut dapat saya jabarkan berikut ini. Dalam kalimat matahari terbenam dapat dipahami melalui perspektif ilmu balaghah. Dalam hal ini,
Yang dimaksud dengan matahari terbenam adalah matahari tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Begitu halnya sama halnya dengan matahari pergi dan berjalan dan ataupun bergerak, tidak dengan makna hakiki atau pokok, melainkan dengan makna majasi atau lafal-lafal yang digunakan untuk menjelaskan suatu lafal atau suatu kata yang maknanya itu secara tersurat ataupun tidak secara tertulis. Sedangkan untuk pengertian makna matahari bersujud di bawah ars ini, dalam arti tersebut dapat dijelaskan bahwasanya matahari mengikuti ketentuan Allah yang telah ditetapkan. Artinya dari kalimat Kemudian arti dari kalimat meminta izin itu berbentuk dari salah satu kalimat majasi atau kalimat amsal yang memberikan makna sebagai bentuk gerak matahari seakan-akan meminta izin kepada Allah. Adapun terdapat arti lainnya tentang matahari menetap di ars dapat dijadikan bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pada hari kiamat akan kembali pada Allah, karena Allah sebagai pencipta alam semesta dan tidak ada makhluk yang dapat menghindarinya. Maksud di sini tentang hadis muskil ini atau hadis yang sukar untuk dimengerti maknanya. Yang selanjutnya yaitu tentang urgensi ilmu mukhtalaf dan muskil hadis. Menurut Asy-Syakawi menyatakan bahwasanya ilmu ini termasuk jenis yang terpenting atau termasuk ilmu yang sangat penting yang sangat dibutuhkan oleh ulama di berbagai disiplin ilmu, yaitu terutama yaitu disiplin ilmu hadis yang bisa menekuninya secara tuntas atau secara sampai akar-akarnya, yaitu adalah mereka-mereka yang memiliki status imam yang mampu memadukan antara hadis dan fikih dan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam pada ilmu hadis dan ilmu fikih. Kemudian kitab yang membahas tentang ilmu mukhtalaf dan muskil hadis yang pertama yaitu kitab Ikhtilaf al-Hadis. Kitab ini karya dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau ini wafat pada tahun 204 Hijriah. Kitab ini paling dahulu sampai kepada kita di antara karya dalam ilmu mukhtalaf dan muskil hadis. Kemudian selanjutnya yaitu kitab Takwil Mukhtalaf al-Hadis. Dalam kitab ini yaitu karya dari Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah ad-Dainuri. Beliau ini wafat pada tahun 276 Hijriah. Kitab ini disusun sebagai bantahan terhadap para musuh hadis yang menuduh bahwa ahli hadis ini membawa berita-berita yang bertentangan dan andil dalam meriwayatkan hadis-hadis yang bermasalah. Yang selanjutnya yaitu kitab Mushkil al-Atsor, karya dari Imam al-Muhaddis al-Faqih Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad at-Tahawi. Beliau ini wafat pada tahun 321 Hijriah. Kitab ini cetakan dari India. Kemudian yang selanjutnya yaitu kitab Muskil al-Hadis wa Bayanuhu. Kitab ini yaitu ditulis oleh Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan bin Fawraq al-Ansori al-Ashbahani. Beliau ini wafat pada tahun 406 Hijriah dan kitab ini juga dicetak di India. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian nasih wa mansuh. Dalam konteks nasih ini sebagai alternatif metode penyelesaian dari mukhtalif hadis, maka ilmu nasih wa mansuh via al-hadis ini didefinisikan sebagai berikut, yaitu ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang kontradiktif yang kesemuanya tidak mungkin dikompromikan, di mana hukum sebagian
merupakan penghapus atau pembatal dan sebagainya lainnya sebagai dihapus atau dibatalkan. Maksudnya, nasih wa mansuh ini menjadi salah satu metode dari mukhtalif al-hadis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hadis-hadis yang bertentangan, dan itu apakah mampu dinasih wa mansuh atau tidak. Yang selanjutnya yaitu tentang objek kajian dan urgensi dari nasih wa mansuh, yaitu ilmu-ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan dan tidak mungkin bisa dikompromikan, dengan cara menentukan sebagian sebagai nasih dan sebagian lainnya sebagai mansuh, yang terbukti hadis yang datang terlebih dahulu itu dijadikan sebagai mansuh, dan yang hadis yang datang kemudian dijadikan sebagai nasih. Nasih dan mansuh merupakan hal-hal yang harus diketahui oleh mereka yang menekuni kajian tentang ilmu-ilmu syariat. Sebab tidak mungkin bagi seorang pengkaji ilmu-ilmu dan hukum-hukum tentang syariat itu untuk mengenali hukum-hukum dari dalil-dalilnya tanpa mengetahui dalil itu nasih dan dalil-dalil itu yang mansuh. Dan urgensi menurut Al-Hazimi mengatakan bahwasanya cabang ilmu ini merupakan kesempurnaan ijtihad para ulama. Sebab rukun utama ijtihad adalah mengetahui dalil-dalil yang nakli. Dan salah satu fungsi dari pengutipan dalil-dalil nakli adalah mengetahui hadis-hadis atau dalil-dalil yang nasih dan hadis-hadis atau dalil-dalil mana yang mansuh. Kemudian cara mengetahui nasih wa mansuh dalam hadis. Yang pertama yaitu perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sabda beliau yang mengatakan bahwasanya aku dahulu telah melarang kalian untuk melakukan berziarah kubur, maka untuk saat ini atau sekarang lakukanlah ziarah karena dapat meningkatkan akhirat. Dalam konteks ini, dalam konteks perkataan dari Rasulullah ini, kenapa dahulu kita dilarang melakukan ziarah kubur? Karena kondisi masyarakat dahulu atau masyarakat jahiliyah dulu, akidahnya itu belum sekuat akidah masyarakat saat ini. Maka untuk saat ini Rasulullah memperbolehkan untuk berziarah kubur yang konteksnya dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Yang selanjutnya yaitu perkataan para sahabat. Yang selanjutnya yaitu mengetahui sejarah, seperti contoh dari hadis dari Sayyid bin Aus, bahwa yang artinya orang-orang yang membekam dan orang-orang yang dibekam akan batal puasanya. Dan hadis tersebut dinasihkan oleh hadis Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasanya Rasulullah berbekam sedangkan beliau sedang ihram dan berpuasa. Dalam sanad Sayyid bin Aus itu dijelaskan bahwasanya dalam hadis tersebut diucapkan pada tahun 8 Hijriah. Pada saat itu terjadi pembukaan di kota Mekah. Sedangkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas tersebut menemani Rasulullah dalam keadaan ihram dan pada saat haji wada pada tahun 10 Hijriah. Yang selanjutnya yaitu ijma ulama atau kesepakatan para ulama.
yang menjelaskan bahwasanya man syaraba al khamru fajiladuhu fa in ada firroba iti faktuluhu, yang artinya bahwasanya barang siapa yang minum khamar maka cambuklah dia, dan jika kembali mengulangi yang keempat kalinya maka bunuhlah ia. Menurut ijma ulama, menurut Imam An-Nawawi berkata, ijma ulama tersebut menunjukkan adanya nasih terhadap hadis ini, dan ijma tersebut tidak bisa dinasihkan dan tidak bisa dimansuhkan. Akan tetapi ijma ulama itu akan menunjukkan adanya hadis-hadis yang dinasihkan. Kemudian contoh nasih wa mansuh. Contoh pertama di sini saya menjelaskan tentang harta warisan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'ala muttaqin. Kemudian artinya bahwasanya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf atau secara adil. Dan ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat surat Al-Baqarah ayat 18 ini dinasihkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang berbunyi, innallahu qad atta kulli din haqqan haqqahu wala wasiyati wiwarisi, rawahu An-Nasa'i, yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikan hak terhadap orang-orang yang mempunyai hak, untuk itu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Di sini pada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i ini, beliau menggunakan cara mengetahui nasih dan mansuh hadis tersebut dengan cara pernyataan dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Yang selanjutnya yaitu karya yang disusun tentang nasih wa mansuh hadis. Di antara ulama yang mengarang kitab tentang nasih wa mansuh al-hadis adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu kitab yang berjudul Al-Nasih wa Al-Mansuh, karangan dari Qatadah Ibnu Di'amah Al-Sudusi. Beliau ini wafat pada tahun 118 Hijriah. Kemudian pada abad kedua Hijriah, Abu Bakar Ahmad Ibnu Muhammad Al-Asram, beliau ini wafat pada tahun 261 Hijriah. Dan beliau ini menulis kitabnya yang berjudul Nasih Al-Hadis wa Mansuhuh. Kemudian pada abad keempat Hijriah, Abu Hafsah Umar Ahmad Al-Baghdadi yang dikenal dengan Ibnu Syahin, beliau ini wafat pada tahun 385 Hijriah. Beliau ini menulis kitabnya yang berjudul Nasih Al-Hadis wa Mansuhuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Musa Al-Hazimi Al-Hamdani. Beliau ini wafat pada tahun 584 Hijriah. Beliau ini menulis kitabnya dengan judul Al-Ittibar fi Al-Nasih wa Al-Mansuh min Al-Asor. Dan beliau ini juga mengarang kitab-kitab lainnya. Sekian dari pemaparan materi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.